bro. Hai guys. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akbar Sifudin Ismail. Saya perwakilan dari kelas 10-12. Dan pada kegiatan kali ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Dadipan Madagara dari kelas 10-12. Dan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Alga Jetsawa dari 10-12. Dan pada kegiatan kali ini, di sini saya akan melakukan sebuah podcast. Pada podcast kali ini, saya dan rekan-rekan saya mengusung tema tentang buku hasil bacaan dari para murid SMAN 19 Garut. Dan ngomong-ngomong, buku yang saya baca adalah Egosentris. Kalau buku yang saya baca itu adalah Jokowi karya Bernard Taufik. Dan yang buku saya baca Dan pada kesempatan kali ini saya membaca buku Egosentris karya dari Syahid Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini saya membaca buku yang berjudul Jokowi karya Bernard Taufik. dan buku yang saya baca berjudul Hadiah Kecil dari Tuhan karya Adi Rustandi. Oke, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya ya sama teman-teman saya ini. Yang pertama untuk Dandi. Dandi, ngomong-ngomong, buku yang kamu baca ini tentang apa sih? Buku yang aku baca ini buku tentang perjalanan hidup Jokowi dari nol, seperti judulnya Zero, sampai dia menjadi wali kota. Wow, sungguh menginspirasi ya guys. Oke, sekarang buat Alga, buku kamu ini isinya tentang apa aja sih? Buku ini menjelaskan tentang siswi perempuan yang hidup sederhana dan ia mempunyai mimpi untuk mewujudkannya walaupun banyak masalah yang berliku-liku. Wah, bagus sekali ya kayaknya buku dia. Oke, dan sekarang buku yang saya baca berjudul Egosentris. Dan isi pada buku ini mungkin menurut saya ya tentang mental isu atau tentang kesehatan mental seseorang. Oke, kembali lagi ya ke podcast kita kali ini. Dan apa ya, saya di sini masih penasaran sih ya. Kayak misalnya kan Jokowi. Kalau di sini kan Jokowi kita sudah tahu bahwa sekarang Jokowi menjadi presiden. Tetapi kan tadi kamu ngejelasin gak sih? Wanda, kamu tahu gak sih Jokowi ini dulunya gimana? Kayak dia tuh kan katanya tukang kayu gitu. Ya, oke. Dijelasin lagi ya. Kalau sebenarnya yang tukang kayu itu, oh iya, Jokowi dulu tukang kayu. Iya, benar sekali, dulu Jokowi tukang kayu. Dulu itu saat dia keluar dari kerja dari BUMN selama 1,5 tahun, dia itu sempat meminjam uang ke rentenir gitu. Jadi meminjam modal untuk usaha kayu lagi. Nah, setelah pas minjem uang itu dia kena masalah terus gitu, kena masalah bagaimana cara membayar utangnya gitu. Tapi karena kegigihan dia bekerja, akhirnya dibantu oleh tiga pegawai. Tiga pegawai dia. Jadi usaha dia bisa bangkit lagi gitu. Jadi setelah 3 tahun di usaha, akhirnya usaha dia bangkit dan bisa membayar utang-utangnya telah rentenir. Oke, sekarang buat Alga ya. Kalau di sini saya lihat-lihat buku ini hadiah kecil dari Tuhan. Ya. Bisa jelasin gak sih apa gitu maknanya, mengapa si penulis bisa nulis hadiah kecil dari Tuhan? Karena di sini banyak sekali ya masalah yang dihadapi oleh Hana. Ya. Tetapi walaupun banyak masalah, Hana selalu bisa keluar dari masalah tersebut dan ia juga dapat hadiah yang dia melalui orang-orang sekitarnya begitu. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita sekarang tahu mengapa judulnya Hadiah kecil Dari Tuhan. Oke. Sekarang ada yang mau nanya nggak sih ke aku? Boleh. Sama aku. Oke. Dari kan tadi ada 3 tokoh ya. Ya. Siapa aja tuh? Fatih, Fana, sama Saka. Nah, kalau yang Saka itu cerita dalam buku ini tuh kayak gimana gitu fiksinya? Oke. Kalau Saka di sini ya, kalau dari buku yang aku baca, maka aku simpulin bahwa Saka itu tokohnya ceria, periang, terus kayak friendly gitu. Kalian tahu kan kata friendly ya? Tahu, iya. Kayak sokap gitu ya. Terus
juga di sini tetapi Saka tuh kayak mendem masalah gitu, masalah segudang masalah tentang kehidupan keluarganya semenjak ayahnya meninggal, bermula dari dia yang menjadi keras kepada adik-adiknya dan juga mengapa gitu ya kayak kurang harmonis di keluarganya gitu kalau tentang si Saka ini ya. Oh. Oke, terus saya juga mau nanya kayak mengapa sih mengapa kalian tertarik gitu, bisa tertarik baca buku dari buku ini, terus sama buku ini kenapa gitu, bisa jelasin gak sih kenapa bisa tertarik gitu? Kalau buat aku, kenapa tertarik baca buku ini, karena menurut aku itu Jokowi itu sosok yang sangat inspiratif ya. Yes. Jadi setelah membaca buku ini pasti banyak pelajaran yang bisa diambil gitu, apalagi di sini juga diceritakan kehidupan Jokowi yang dari nol gitu Sampai sekarang gitu ya? sampai sekarang, sampai jadi Presiden. presiden. Jadi banyak inspirasi yang bisa diambil gitu. Ya. Sungguh inspirasi. Kalau kamu gimana? Kalau aku tentang buku ini yaitu saya tertarik dengan buku ini karena buku ini memiliki banyak arti, yaitu arti persahabatan, arti percintaan, arti kerukunan, kekeluargaan, dan arti tentang cita-cita. Oke. Nah, kalau buat Akbar sendiri mau baca buku ini karena apa gitu? Ada makna apa gitu? Saya awalnya tertarik sama awal ini ya, sampul bukunya tuh kayak menarik banget nggak sih? Di sini udah ada egosentris, terus di sini kayak ada apa ya, animasi terus ada kata-kata yang kita hanyalah kecemasan yang mencari tempat pulang. Jadi saya tertarik, oh ini kayaknya bukunya tentang mental issues gitu ya. Dan sesudah saya baca juga ternyata buku ini sangat menarik. Buku ini tuh kayak mengisahkan tentang 3 orang sahabat, mereka tuh kayak beda-beda karakter gitu ya. Terus di sini juga ada rahasia-rahasia dari salah satu tokoh yang membuat saya amat sangat tertarik gitu sama buku ini. Oke. Kita Menanya deh gitu Oke, ke Akbar. sekarang nanya. Kalau menurut Akbar, buku yang Akbar baca ini rekomendasi nggak untuk teman-teman yang nonton baca gitu? Menurut saya sih sangat 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 amat rekomendasi karena buku ini tuh mengisahkan tentang kehidupan yang terjadi sama remaja saat ini gitu, sangat real gitu ya. Dari mulai banyak yang ngejudge di sosial media, banyak yang bunuh diri, banyak yang saling menghina, saling gitu, banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari buku Egosentris ini. Dan juga penulis tuh kayak nyelipin sebuah ini teh sebutnya sebuah quotes atau sebuah syair gitu ya, kayak puisi gitu, dan sangat menginspirasi saya gitu ya. Menurut saya sih ini rekomendasi banget. Oke. Dan sekarang aku nanya sama kalian, recommended gak sih? buku ini sangat recommended banget. Recommended. Iya. Buku ini sangat recommended banget untuk kalian semua karena buku ini menceritakan tentang arti kehidupan, bahwa kehidupan itu pasti ada masalahnya dan tidak akan luput dari masalah itu, tapi jika melakukannya kehidupan itu dengan ketabahan, ketekunan, itu akan mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Oke, sangat bagus ya. Terus kalau kamu gimana? Kalau menurut saya buku ini sangat recommended banget untuk dibaca. Selain banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari sosok Jokowi ini, tapi juga kita bisa mengetahui gitu kehidupan Jokowi dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi banyak yang bisa ketahui dari kehidupan Jokowi gitu. Banyak ilmu juga yang bisa kita ambil gitu. Bagus banget ya, bagus banget. Oke, sekian kayaknya sih. Tapi tunggu deh. Kita kan buat podcast kayak nge-resume buku-buku ini kan karena P5 ya. Iya. Project penguatan Profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saya mau nanya sama kalian, gimana sih perasaan kalian saat guru-guru atau sekolah mengadakan sebuah project P5 ini? Kalau menurut saya itu perasaannya sangat senang campur aduk juga gitu ya. Senang campur jenuh juga gitu karena harus selalu membaca, tapi
ada hikmahnya juga gitu dari kegiatan ini selain melatih membaca juga gitu, berliterasi, tapi kan kalau berliterasi juga menambah wawasan gitu, jadi lebih seru aja gitu. Kalau buat kamu gimana sih? Coba. Ini enggak? Kalau menurut saya kegiatan P5 ini sangat seru karena kita harus terus membaca walaupun agak jenuh ya. Jenuh enggak? Jenuh sih. Ya kalau sekarang ya menurut saya pribadi tuh kalau project P5 ini sih kayak saya emang seru sih, seneng. Tapi juga kita kadang jenuh nggak sih? Jenuh kalau baca buku terus jenuh. Maka ya, nah di sini maka muncul gitu pikiran kreatif saya kayak misalnya kalau jenuh gini saya tuh kayak ngelakuin ice breaking kan kita juga di kelas suka bikin ice breaking. Jadi ketika kita jenuh kita lakuin ice breaking terus kita juga langsung tertarik lagi sama buku sama yang dibaca kita ini ya. Jadi kita langsung baca buku lagi. Terus juga menurut saya sih P5 ini sangat amat keren gitu ya, keren lah. Karena kalau nggak ada project P5 ini masih banyak ya kalau saya lihat dari teman-teman saya yang kalau baca buku tuh kayak males-malesan gitu. Bener gak sih? Setengah-setengah gitu. Terus dari project P5 ini kan berliterasi membaca, jadi banyak orang yang membaca. Terus nambah juga wawasan buat saya sih. Kalian ngerasa nggak sih nambah wawasan? Nambah wawasan. Bener sih. Oke, kayaknya sekian gak sih? Iya, Kalian mau ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Kayaknya tidak ada. Cukup aja. Oke, cukup. Mungkin ini sekian dari kami dan sebelumnya kami mengucapkan maaf jika ada kesalahan dalam kami berbicara, dalam kami menyampaikan, dalam kami menerangkan isi tentang buku ini karena kami juga masih belajar. Dan juga saya ingin menyimpulkan sebuah kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kita membahas tentang podcast, dan pada podcast ini kita membahas tentang buku. Buku yang saya baca adalah buku Egosentris, buku yang rekan saya baca adalah buku Jokowi, dan buku yang rekan kedua saya baca adalah buku Hadiah Kecil dari Tuhan. Dan masing-masing dari buku tersebut terdapat makna-makna tersembunyi atau makna-makna yang ingin disampaikan oleh para penulis. Oleh karena itu kita harus Oleh karena itu kita kayak harus rajin membaca nggak sih? Iya. Berliterasi. Agar kita juga kan kalau baca buku tuh kayak udah baca segini doang, nanti kita baca ke Google kan kita juga pasti nggak tahu sih makna apa sih yang dibahas di Google itu. Makanya kita harus langsung aja baca bukunya gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Gimana, ada nggak? Udah ya kayak? 1, 2, 3. Oke, sekian, terima kasih. Kami ucapkan 1, 2, 3. Oke, sekian, terima kasih. Tunggu. Apa sih? Ada apa? Nanti kamu ingat tidak? Oh iya. Oh, emang ada apa sih? Saya nggak tahu sih ini. Jangan lupa karena nanti kelas 10-12 akan menerbitkan sebuah buku gitu. Oh iya, saya juga baru ingat. Oh iya, buku yang hasil resume yang kita baca itu ya. Oke, kayaknya kalian yang nonton ini harus stay tune ya. Kalian yang baca ini harus stay tune. Mungkin nanti kelas kami akan menghasilkan sebuah hasil buku gitu, menghasilkan sebuah buku hasil resume kelas 10-12. Oke, udah ada nggak sih, ada lagi yang disampaikan ya sih? Enggak ada. Udah, Kita penutupan aja. 1, 2. Oke, atuh penutupan wae weh. Oke. Oke. Aduh, ini keren banget. Oke. Sekian, terima kasih. Saya Akbar Saifuddin Ismail. Saya Dandi Padmanagara. Saya Alga Aljiat Sawal. Kami mengundurkan diri. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.